kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah, pemirsa, sesuai dengan janji kita di awal, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah Anda sertakan di kolom komen Instagram @hidupsehat.tv1. Nah, dokter, di belakang kita ini akan ada pertanyaan, sekitar 4 pertanyaan. Nah, saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama ada dari Racisea. Kalau seseorang tidak punya riwayat penyakit jantung atau stroke tapi minum obat pengencer darah untuk mencegah, apakah itu aman atau justru beresiko menimbulkan perdarahan? Yang kedua ada dari Yopano_, dok izin bertanya, apakah keseringan mengkonsumsi obat pengencer darah baik bagi tubuh atau tidak, dok? Dan ada dari Safa Karimah, yakni, dok izin bertanya, apakah ada pantangan makanan atau minuman saat mengkonsumsi obat pengencer darah? Dan yang terakhir ada dari _ipang_18, olahraga apakah yang bisa menurunkan gula darah, darah tinggi, dan kolesterol? Buah dan sayur apa yang bisa dikonsumsi untuk menurunkan darah tinggi dan gula darah? Silakan dijawab, dokter. Oke, kita jawab pertanyaan pertama ya dari Rahisa. Ini juga bisa dikombine dengan pertanyaan dari Yapano, ya. Jadi apakah aman ya apabila dikonsumsi tanpa ada jantung dan stroke sebelumnya? Jadi memang obat pengencer darah ini harus ada indikasi. Ya, jadi kalaupun tidak ada stroke atau jantung sebelumnya, itu memang indikasinya adalah pasien-pasien yang ada gangguan jantung. Misalnya ada gangguan irama jantung, atrial fibrilasi dalam bahasa kedokterannya. Kedua, ada operasi katup jantung. Nah, itu tuh memang harus diberikan pengencer darah supaya tidak terjadi yang ini nih, stroke dan jantung. Misalnya terjadi pembekuan darah di otak ataupun di jantung. Oh, oke. Nah, terus kalau dari Safa Karima, ada nggak nih pantangan makanan atau minuman? Ya, tadi kita udah bahas sedikit ya. Jadi makanan yang memang cenderung membuat si obat ini tidak efektif, itu tadi yang kayak kale, yang vitamin K, ya. Apalagi suplemen vitamin K misalnya. Nah, ini tentunya dosis obat pengencer darah harus disesuaikan, karena jadi tidak efektif, ya. Kemudian untuk yang menyebabkan pengenceran darah lebih aktif lagi, itu seperti tadi ada bawang putih, kemudian alkohol. Ya, alkohol ini hati-hati banget karena ini bisa membuat darah semakin encer lagi dan risiko perdarahan. Kemudian ada kayak grapefruit ataupun cranberry, itu juga menyebabkan risiko perdarahannya lebih tinggi. Oh, oke. Jadi kalau untuk buah-buahan justru seperti anggur ataupun beri-berian itu juga ternyata tidak disarankan begitu ya untuk orang-orang yang mengkonsumsi. Bukan dalam apabila tidak dalam porsi yang besar, itu tidak masalah. Tidak masalah ya, dan jangan terlalu sering juga ya, begitu dokter ya. Nah, tapi dokter boleh nih sedikit di-highlight, apa sih sebenarnya reaksi yang timbul untuk orang-orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah pada orang yang juga memiliki penyakit ginjal? Dan apa perbedaannya dengan orang yang normal tapi mengkonsumsi obat pengencer darah? Iya, jadi beberapa obat itu ya, termasuk semua obat lah ya, itu diekskresi atau dikeluarkan melalui ginjal. Pada saat fungsi ginjal kita tidak baik atau fungsinya menurun, itu berarti obatnya tidak keluar, ya. Intinya seperti itu, sehingga efek samping yang dialami oleh tubuh itu semakin tinggi. Jadi itu yang membedakan. Karena rata-rata memang obat itu dikeluarkan melalui ginjal. Tapi dokter mungkin bisa menjelaskan nih lebih detail lagi, apa efek sampingnya tuh, dokter? Iya, jadi apabila fungsi ginjal kita menurun, tentunya obat ini lebih banyak bersirkulasi dalam tubuh kita, ya. Kalau obat itu terlalu lama bersirkulasi dalam tubuh kita, itu artinya efek sampingnya akan lebih tinggi. Sehingga efek samping dari obat pengencer darah ini? Yes, betul. Jadi perdarahannya lebih tinggi. Jadi misalnya dengan dosis tertentu, untuk orang normal tidak terjadi perdarahan, tapi untuk pasien yang gangguan ginjal terjadi perdarahan yang cukup hebat. Oh, oke. Ini saya sudah mulai paham nih, dokter. Tapi untuk orang yang menderita darah tinggi, kemudian stroke ataupun jantung, itu seperti apa, dokter? Bagaimana kemudian mengkonsumsi obat pengencer darah ini, apakah aman atau tidak, dokter? Iya, jadi memang obat pengencer darah ini harus dipantau terus oleh dokter.
karena memang tujuannya adalah mencegah terjadinya stroke ya, pembekuan darah ya. Karena stroke ada dua, stroke karena perdarahan dan karena pembekuan darah. Jadi risiko stroke yang perdarahan itu pasti meningkat karena ini obat pengencer darah. Jadi kalau ada kelihatan kemungkinan nih mudah untuk berdarah, kita harus hati-hati dengan dosisnya. Oh, oke. Terima kasih ini dokter, ini paparannya juga sangat bermanfaat sekali bagi saya dan juga bagi masyarakat hidup sehat TV One yang hari ini juga menyaksikan bagaimana kemudian ternyata obat pengencer darah ini memiliki reaksi tertentu bagi orang-orang yang juga mengkonsumsi obat pengencer darah tersebut. Terima kasih dokter atas paparannya untuk hari ini, dan pemirsa ini sangat bermanfaat sekali. Semoga ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua ya dokter. Terima kasih dokter Dina, dan pemirsa jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.